Ya Kak, Pak Sofwan nanti bisa klik breakout room yang di bawah. Udah tidak ada, kayaknya udah keluar. Khawatirnya live meeting, bukan live breakout room. Nah itu dia tuh. Bisa bayar. Tidak. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kita sembari menunggu beberapa orang tua wali mahasiswa yang belum bergabung di breakout room FISIP ya. Mohon untuk ditunggu beberapa menit ke depan. Terima kasih. Baik, saya pikir yang unassigned sudah bergabung semua ke FISIP, yang di list unassigned sudah tidak ada lagi ya, yang FISIP ya. Mbak Natalia, silakan untuk dimulai Mbak. Baik, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua atau yang mewakili untuk hadir pada kegiatan Parents Day khusus untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Kalau tadi ada yang salah, semoga di Zoom ini tidak ada yang salah Bapak Ibu. Nah, kegiatan rutin ini diadakan setiap tahun untuk bersilaturahmi dengan pimpinan dan juga para dosen di lingkungan FISIP Universitas Budi Luhur.
Perkenalkan, saya Natalia, dosen dan sekaligus staf FISIP, akan menjadi MC pada hari ini. Kemudian tidak hanya itu, pada hari ini sudah hadir di ruangan Zoom Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Valesa Munabari, PhD. Selamat datang, Pak. Kemudian ada Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Ibu Anggun Puspitasari, MSI. Dan juga ada Ketua Program Studi Kriminologi, Bapak Luki Nurhadianto, MSI, serta Kepala Lab Prodi HI, Ibu Tulus Yuniasi, MSoc SC, dan Kepala Lab Kriminologi, Ibu Sinta Julianti, MSI, dan tentu juga ada beberapa dosen FISIP lain ya. Selamat datang Bapak dan Ibu. Nah, dalam acara ini nanti akan ada pemaparan dari Ketua Prodi, Ketua masing-masing Prodi tentang informasi seputar perkuliahan di Prodi, dan setelah itu kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau diperjelas. Baik, sebelum memulai pemaparan, mari kita beri kesempatan kepada Bapak Valesa Munabari, PhD, selaku Dekan FISIP. Silakan Bapak untuk sambutan. Ya, terima kasih banyak Mbak Natalia Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam budi luhur. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak, Ibu, orang tua atau wali dari mahasiswa, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Budi Luhur. Selamat datang semuanya Bapak Ibu di Parents Day pada tahun ini di kampus yang cerdas berbudi luhur. Perkenalkan, saya Valesa Munabari, Dekan FISIP Universitas Budi Luhur, mengucapkan dan mengaturkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi sekali kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mempercayakan kami FISIP, ya, terutama dua prodi kami, Prodi Ilmu Hubungan Internasional dan Prodi Kriminologi, untuk menguliahkan, menitipkan putra dan putri Bapak Ibu semuanya untuk belajar di kami kurang lebih dalam masa waktu 3,5 sampai 4 tahun ke depan. Sungguh merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan semuanya, FISIP Universitas Budi Luhur memiliki dua prodi yang saya yakin merupakan prodi yang bisa diandalkan ya oleh publik ya. Dari yang pertama adalah Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Kami sudah berdiri sejak tahun 2002 setelah sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang kemudian berubah menjadi Universitas Budi Luhur pada tahun 2002, dan Prodi Ilmu Hubungan Internasional sudah ada dan sudah memiliki banyak lulusan, yang kemudian diikuti Prodi Ilmu Kriminologi, Prodi Kriminologi yang berdiri pada tahun 2014. Nah, nanti Kaprodi Hubungan Internasional, Ibu Anggun Puspitasari, dan juga Kaprodi Kriminologi Bapak Luki Nurhadianto akan menjelaskan lebih detail lagi tentang perkuliahan dan juga seluk-beluk pembelajaran atau perkuliahan bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian di FISIP Universitas Budi Luhur. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa pilihan Bapak Ibu semua untuk menyekolahkan atau menguliahkan putra-putri Bapak Ibu di FISIP Universitas Budi Luhur adalah pilihan yang tepat ya, karena kami memiliki dua prodi yang memang memiliki reputasi yang cukup baik di masyarakat. Di Prodi Ilmu Hubungan Internasional sendiri, kami adalah prodi yang sudah lama dan juga memiliki banyak kerjasama dan jaringan yang cukup luas ya. Kami juga memiliki dosen-dosen yang juga bisa diandalkan. Kami sudah cukup lama memiliki dosen-dosen praktisi seperti misalnya duta besar ya, yang kali ini kami memiliki 3 orang duta besar yang juga memiliki kesempatan untuk bergabung di kami mengajar putra-putri Bapak Ibu semuanya. Dan untuk Prodi HI sendiri, kami sudah lama memiliki aktivitas-aktivitas yang mendukung peningkatan skill dari mahasiswa-mahasiswi kami, Bapak Ibu semuanya. Kami memiliki program rutin Junior Short Diplomatic Course bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, mendidik anak-anak Prodi Ilmu Hubungan Internasional untuk memiliki kemampuan diplomasi
Tetapi tidak saja itu, Prodi HI juga sudah mencatatkan sebagai prodi yang memiliki banyak jaringan dan juga prestasi dan juga kerjasama dengan institusi luar negeri, diantaranya dengan universitas di Thailand dan juga di Kanda Institute of Foreign Studies di Jepang. Meskipun muda, prodi kami berikutnya, prodi kriminologi juga tidak kalah mendapatkan kepercayaan yang baik dan hangat dari masyarakat, Bapak Ibu semuanya. Meskipun berdiri pada 2014, kami pada tahun 2018 mendapatkan akreditasi B dari semula akreditasi awal, ya, kemudian mendapatkan akreditasi B, merupakan capaian yang cukup bagus bagi kami, dan kami juga di kriminologi memiliki kerjasama dengan mitra-mitra yang cukup luas, ya. Di antaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM, ya, Ditjen Pemasyarakatan, BNPT, Kepolisian Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, tidak perlu berpanjang lebar. Nanti kita lebih maksimalkan ke sesi diskusi. Saya yakin Bapak Ibu semua memiliki banyak pertanyaan yang akan diajukan, dan saya akan perkenalkan dulu nih Kaprodi Ilmu Hubungan Internasional, Ibu Anggun Puspitasari. Ibu Anggun bisa mungkin melambaikan tangan atau mengucapkan salam. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Pak Dekan. Terima kasih Bu Anggun. Kemudian ada juga Kaprodi Kriminologi, Bapak Luki Nurhadianto yang juga sudah hadir, bisa memberikan salam mungkin Pak Luki. Selamat siang Bapak Ibu, salam kenal. Baik, ya, dari saya demikian Bapak Ibu, mohon waktu sejenak untuk mendengarkan presentasi dari Kaprodi HI dan juga Kaprodi Kriminologi sebelum nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi apapun yang menjadi pertanyaan atau aspirasi dari Bapak Ibu, saya yakin Parents Day tahun ini adalah momen yang tepat bagi Bapak Ibu untuk menyampaikannya kepada kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, dan salam budi luhur. Salam budi luhur. Terima kasih Pak Valesa. Baik, selanjutnya sesi pemaparan kami mulai dari program studi ilmu hubungan internasional pada Ibu Anggun Puspitasari. Silakan. Terima kasih Mbak Natal dan Pak Dekan, Bapak Valesa Munabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam budi luhur. Yang saya hormati dan saya banggakan para Bapak, Ibu, orang tua, dan wali dari mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2022. Yang saya hormati Bapak Dekan kita, Bapak Valesa Munabari. Yang saya hormati ada Bapak Luki Nurhadianto, Kaprodi Kriminologi, dan juga para kalap, ada Ibu Tulus Juniasi dan Ibu Sinta Julianti yang juga hadir pada hari ini, dan tidak lupa juga ada beberapa dosen yang sudah bergabung pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan virtual Parents Day pada hari ini, Bapak Ibu. Semoga nanti pemaparan yang akan disampaikan berguna dan juga dapat menjadi pencerahan Bapak Ibu untuk menemani mahasiswa anak-anaknya untuk berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk beberapa tahun ke depan. Saya izin untuk share screen duluan, nanti mungkin akan dilanjutkan dengan pemaparan juga dari Pak Luki Nurhadianto di kriminologi. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Mbak Natal, sudah terlihat? Sudah, Bu. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan Pak Dekan ya Bapak Ibu, di FISIP itu ada 2 prodi. Yang pertama adalah Prodi Ilmu Hubungan Internasional dan yang kedua adalah Prodi Kriminologi. Nah, di sini Nah, visi kami adalah menjadi fakultas unggul dalam ilmu sosial dan ilmu politik yang berwawasan global, berbasis kewirausahaan, teknologi, dan cerdas berbudi luhur. Kami harap ketika anak-anak dari Bapak Ibu sudah lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mempunyai wawasan global yang melek teknologi dan juga tentunya cerdas berbudi luhur. Nah, ini tadi ada struktur organisasi, jadi
FISIP dikepalai oleh dekan, kemudian ada 2 ketua prodi yang juga dibantu oleh kepala lab. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin ingin bertanya atau misalnya ingin berkonsultasi dengan kami, saya ada di Sekre, begitu pula dengan Pak Dekan, Ketua Prodi, dan Kepala Lab. Jadi kami ada di Sekretariat FISIP pukul 8 sampai jam 4 sore. Jadi ketika Bapak Ibu ingin berkunjung, boleh untuk berkonsultasi, silakan kami ada di Sekretariat FISIP di lantai 1. Di lantai 1 di unit 2. Ini ada konsentrasi dari HI dan kriminologi. Jadi yang di HI ini di jurusan di prodi HI ada 4 konsentrasinya, ada kebijakan publik, perdagangan internasional, media dan budaya global, serta keamanan strategis global. Jadi ini tergantung dari minat anak dari Bapak Ibu kira-kira tertariknya ke bidang yang mana. Kalau kriminologi ada cybercrime, crime journalism, dan manajemen security. Jadi nanti ada pengkhususan lagi Bapak Ibu ketika sudah masuk ke dalam prodinya, kira-kira Bapak Ibu anak-anaknya berminat ke bagian mana, seperti itu. Ini ada bagian kurikulum prodi HI. Jadi ketika anak Bapak Ibu berkuliah di FISIP, ketika berkuliah akan ada 3 jenis mata kuliah. Yang pertama adalah inti, dan yang kedua adalah wajib, dan yang ketiga adalah pilihan. Untuk lulus tepat waktu itu kira-kira menempuh 4 tahun atau 8 semester dengan minimal 144 SKS termasuk dengan skripsi. Nanti juga akan ada kuliah kerja praktek dan kuliah kerja nyata yang wajib dilakukan oleh anak dari Bapak Ibu. Ini kurikulum prodi HI, kalau lulus tepat waktu itu 8 semester. Begitu pula dengan kurikulum bagian kriminologi sama, minimal lulus 144 SKS, sudah termasuk skripsi, dan juga 4 tahun kalau lulus tepat waktu. Dan kami harap semuanya bisa lulus tepat waktu 4 tahun atau 8 semester tanpa ada hambatan apapun. Nah, ini mungkin penting bagi Bapak Ibu untuk memonitoring perkembangan studinya. Jadi ada 2 cara bagi Bapak Ibu yang ingin memonitoring perkembangan studi dari anak Bapak Ibu. Ya, ada 2. Yang pertama lewat web, yang kedua adalah lewat aplikasi. Yang Bapak Ibu harus tahu di sini adalah Bapak Ibu harus mengetahui NIM dari anak Bapak Ibu, kemudian passwordnya itu adalah password standar, yaitu tanggal lahir anak Bapak Ibu. Jadi formatnya adalah tanggal, bulan, dan tahun beserta strip seperti itu. Jadi di aplikasi juga sama, ketika Bapak Ibu mendownload aplikasinya ada di aplikasi Android, Parent Budi Luhur, nanti akan diminta NIM dan passwordnya. Dan NIM dan passwordnya juga sama, passwordnya adalah tanggal lahir dari anak Bapak Ibu. Di dalamnya nanti akan ada histori pembayaran, kemudian nanti akan ada laporan IPK, laporan nilai per semester, kemudian juga nanti akan ada dosen PA, dosen penasehat akademik, kemudian nanti juga akan ada kira-kira acara-acara yang diselenggarakan di Universitas Budi Luhur. Biasanya nanti di berandanya ada. Seperti itu. Ini di FISIP sendiri akan ada 2, sudah ada 2 himpunan mahasiswa bagi mahasiswa yang memang tertarik untuk berkegiatan organisasi. Di FISIP ada HIMAHI, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, dan HIMAKRIM, Himpunan Mahasiswa Kriminologi. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti mahasiswa akan minta izin sama orang tuanya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari himpunan yang kami mohon sekali untuk didukung, karena ini akan berguna nantinya ke depannya bagi CV-nya anak Bapak Ibu dan bagi soft skill-nya mereka. Kemudian kami juga di FISIP telah mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana anak dari Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi mempunyai hak untuk belajar di luar kampus Budi Luhur sebanyak 2 semester. Jadi 2 semester pembelajaran bisa dilakukan di luar prodinya atau di luar kampusnya. Bisa berupa magang,
bisa berupa studi proyek independen, pertukaran pelajar, kegiatan wirausaha, dan lain-lain. Jadi nanti mungkin jika ada minat untuk ikut program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Mas Menteri, bisa berkonsultasi kepada kami, kira-kira nih mahasiswa anak dari Bapak Ibu cocoknya untuk masuk kemana, seperti itu. Jadi ada hak untuk belajar 2 semester di luar prodi dan di luar kampus. Nah, ini adalah mungkin salah satu bentuk kerjasama di Prodi HI dulu ya. Jadi kami sudah mempunyai, seperti yang tadi Pak Dekan bilang, kerjasama di dalam dan di luar negeri yang kami harap dapat membantu nanti ya kegiatan-kegiatan dari mahasiswa-mahasiswi kami. Jadi bisa berupa magang, kemarin sudah ada 6 orang yang magang di luar negeri, ada 4 orang di KBRI Laos, ada 4 orang di KBRI Bangkok, kemudian juga ada 2 orang di KBRI Laos, kemudian juga ada 1 orang di KBRI Filipina. Kemudian juga kami mempunyai kerjasama dengan Kanda University yang secara rutin melakukan pertukaran mahasiswa yang dilakukan rutin secara online, saat ini masih daring, 1 semester sekali, seperti itu. Kemudian juga mungkin nanti anak dari Bapak Ibu juga bisa ikut menjadi asisten riset di rekanan kami, dan kemudian juga bisa magang di rekanan kami. Sejauh ini ada dari NGO, kemudian juga ada dari perusahaan media dan lain-lain. Nah, kalau ini adalah implementasi program MBKM di lingkungan Prodi Kriminologi. Mungkin Mas Luki mau menambahkan? Ya, terima kasih Bu Anggun. Salam kenal Bapak Ibu. Ini saya menambahkan sedikit tentang program kriminologi di MBKM. Alhamdulillah kita sudah masuk tahun kedua terkait dengan MBKM di kriminologi. Di tahun pertama, tahun lalu, kami selenggarakan itu terkait dengan magang di beberapa instansi. Di antaranya ada di Lapas, terus kemudian ada di kantor berita Merdeka, terus ada di salah satunya di panti sosial. Di tahun ini, alhamdulillah, kami mengirimkan kurang lebih 5 mahasiswa pertukaran mahasiswa itu ke Universitas Islam Riau dan kemudian Universitas Makassar. Terus ada juga 2 mahasiswa yang magang di perusahaan yang bekerja sama dengan program Ristek Dikti MBKM, dan juga ada tambahan kurang lebih ada 83 mahasiswa yang terlibat dalam program MBKM Bela Negara. Jadi memang kami sangat mendukung program terkait dengan MBKM ini. Dalam konteks sinergisitasnya dan implementasi memang masih penyesuaian karena memang program ini juga baru diterapkan, namun secara umum mahasiswa dan animonya baik dari program HI dan kemudian dari kriminologi itu sangat antusias sekali. Terbukti dari seluruh program, alhamdulillah itu beberapa sudah kemudian diikuti. Ini juga kemudian terlepas dari program magang yang ada di MBKM dan juga dari program dari universitas sendiri, baik HI dan PRIM, tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Anggun, itu ada beberapa mahasiswa yang memang magang di berbagai instansi pemerintahan, di beberapa di Komnas HAM, terus Komnas PA, Kompolnas, terus ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ada di koordinator, sampai belum lama kami juga mengirimkan mahasiswa untuk magang di Bank Indonesia di bagian security cyber. Mungkin itu tambahan terkait ini, Bu Anggun, nanti kami tambahkan lagi. Oke, terima kasih Mas Luki. Kemudian ini juga ada kegiatan beberapa dosen kami, Bapak Ibu. Jadi selain aktif di kampus, dosen kami juga banyak aktif di luar kampus gitu. Jadi mungkin mahasiswa juga akan bisa ikut dosennya berpartisipasi di luar dalam kegiatan-kegiatan PKM dan lain-lain. Selain itu, khusus di HI, kami juga ada 3 duta besar yang berpartisipasi sebagai tenaga pengajar yang diharapkan juga ilmunya, jejaringnya dapat membantu kegiatan perkuliahan Bapak Ibu di Prodi HI. Jadi kemarin itu sudah ada beberapa mahasiswa yang magang di luar negeri, seperti tadi sudah saya sebutkan, juga kemudian bisa magang juga di Kementerian Luar Negeri, dan beberapa di antaranya itu dibantu istilahnya oleh duta besar yang juga menjadi pengajar di Prodi HI. Jadi kami harap ini bisa membantu minat dari mahasiswa, anak-anak dari Bapak Ibu untuk lebih aktif lagi terlibat dalam kegiatan di kampus.
Kemudian ini mulai karena kemarin pandemi 2 tahun, mungkin untuk tahun depan kami juga akan mulai untuk mengadakan kembali studi visit. Sudah pernah ada studi visit ke Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan tahun depan kami masih akan berdiskusi lagi apakah akan diselenggarakan, apakah memungkinkan untuk diselenggarakan atau tidak. Tetapi ini mungkin pengantar saja bagi Bapak Ibu kalau memang kita kerap gitu ya melakukan studi visit secara rutin setiap tahunnya. Kemudian ini pengalaman belajar di luar kelas. Di Prodi HI belajar itu tidak hanya di kelas, Bapak Ibu, kami juga berdiskusi di luar, melakukan visit, misalnya ke kedutaan, atau kemudian ada visit ke Sekretariat ASEAN, kemudian juga pembelajaran dilakukan misalnya table manner di Hotel Sahid, seperti itu. Jadi bisa menambah pengalaman luar kelas mahasiswa, harapannya seperti itu. Untuk visit biasanya kami gratis Bapak Ibu ya, dan mungkin untuk table manner agak berbayar, tetapi juga tidak mahal kami harap, tetapi sebagian besar kegiatan ini sifatnya gratis seperti itu. Ini prestasi mahasiswa di hubungan internasional, ada yang akademik, ada juga yang sifatnya non-akademik. Yang akademik ini ada yang menjadi mahasiswa di IMUN online, kemudian juga pernah ada beberapa mahasiswa, 2 orang yang terpilih menjadi ajudan dari Bapak Ridwan Kamil, kemudian juga pernah ada yang menjadi penulis terbaik Best Position Paper, dan kemudian ada yang juga berprestasi di bidang non-akademik seperti menjadi Duta Anti Narkoba dan Putri Muslimah Indonesia. Ini juga ada beberapa alumni kami yang berprestasi, ada yang bekerja sebagai lokal staff di luar negeri, ada di Amerika Serikat, ada di Kolombia, ada, kemudian juga pernah ada di Pyongyang dan di KBRI Budapest, Hungaria. Selain itu juga ada alumni kami yang bekerja di NGO dan IGO. Nah, ini mungkin gilirannya Mas Luki ya. Silahkan ke Pak Luki. Terima kasih Bu Anggun, izin saya lanjutkan kembali. Di sini juga ini teman-teman dosen kriminologi, tadi juga ada Pak Zaki ya. Selamat datang Pak Zaki, dan beberapa kayaknya masih ada kendala di jaringan, masih ada. Di sini ada saya sendiri sebagai ketua program studi kriminologi, dan juga di luar mungkin teman-teman, nanti teman-teman mahasiswa gitu ya, anak dari Bapak Ibu bisa terlibat. Ini sepertinya Mas Luki yang hang atau? Mas Luki aja Mbak Anggun. Oh iya, mungkin saya lanjutkan ya Bapak Ibu, ini ada kendala kayaknya di jaringannya Mas Luki. Jadi ini ada beberapa nama dari tim dosen tetap program studi kriminologi. Jadi dan masih akan bertambah. Ini ada juga selain dosen tetap prodi kriminologi, ada dosen praktisi gitu yang juga mengajar di prodi. Ada Kombes Pol Didik, Pak Ardila Supriyanto, ada Pak Dr. Windy, Pak Dr. Arijani, dan Ibu Dr. Mulyani dari berbagai institusi. Nah, ini giat eksistensi tim dosen. Jadi kalau di FISIP terkenal kalau dosen kriminologi itu sering masuk TV seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak sekali dosen-dosen di kriminologi yang sering dimintai pendapatnya terkait dengan hal-hal terkini, khususnya di bidang kriminologi. Jadi ini ada Ibu Yani, kemudian ada Ibu Nadia, ada Ibu Ziza, gitu. Kemudian juga ada Ibu Monica. Dan tadi Mas Luki itu mungkin Bapak Ibu pernah melihat juga di TV, gitu. Jadi sering juga wajahnya muncul di TV. Nah, ini aktivitas dari prodi kriminologi. Prodi kriminologi juga secara rutin ya, mungkin hanya kemarin terskip karena COVID-19, tapi seringkali dan secara rutin diadakan visit juga
seperti ke Lapas Nusa Kambangan, kemudian juga di kriminologi ada pertukaran mahasiswa juga, kemudian sering dilakukan juga forum diskusi ilmiah, dan kerjasama dengan Asosiasi Program Studi Kriminologi di Indonesia, seperti itu. Ini ada juga berbagai kegiatan mahasiswanya, biasanya ada Krim Fair, jembatan literasi, kemudian ada kunjungan ke Senyum Desa, donasi-donasi, dan kegiatan penunjang akademik lainnya. Nah, ini tadi jika Bapak Ibu ingin menghubungi kami, bisa ke email, bisa datang langsung ke sekretariat di lantai 1, unit 2, bisa mention di Instagram kita juga, atau ingin melihat kegiatan-kegiatan kita juga bisa dilihat di YouTube, seperti itu. Terima kasih, mungkin cukup di sini, kita buka sesi pertanyaan. Mbak Natalia, silakan kembali dipimpin, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Anggun dan Pak Luki. Baik, Bapak Ibu, kira-kira apakah ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Silahkan jangan takut atau malu untuk bertanya, bisa langsung ke Ibu Anggun atau ke Pak Luki yang kriminologi. Silahkan. Dan kita juga ada door prize ya Mbak Natal ya, untuk para penanya ya. Ya, bagi yang bertanya, kalau banyak kita pilih yang paling terbaik, akan dapat door prize dari kami. Apa ada Bapak Ibu? Izin bertanya. Ya, silakan. Dari program studi apa anaknya? Dari kriminologi. Baik. Mohon maaf, bisa disebutkan namanya Pak? Nama Bapak dan ya. Iya, Kamaludin. Ya. Anak saya Muhammad Saidina Alif. Yang mau saya tanyakan, kalau kriminologi itu pada saat nanti ya mudah-mudahan insya Allah amin, mudah-mudahan anak saya lulus dalam tempo waktu yang sudah ditetapkan, apakah atau di manakah dia bisa bekerja atau entah di perusahaan, entah di apa, saya belum tahu nih, masalah kriminologi saya sangat kurang informasi. Kira-kira peluang untuk bekerjanya di mana tuh anak saya nanti kalau untuk fakultas kriminologi? Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kamaludin. Mungkin bisa dijawab sama Pak Luki, silakan Pak. Pak Kamaludin, salam kenal sebelumnya. Pertanyaannya menarik ya, dan juga kemudian menjadi topik juga mewakili banyak pertanyaan lainnya ya. Untuk kriminologi memang khusus untuk yang mungkin barometernya begini. Untuk yang jalur pemerintahan, alhamdulillah di 2 tahun, bahkan tahun ini kan belum pembukaan PNS itu ya, di 2 tahun lalu itu sudah ada formasi untuk kriminologi di berbagai institusi pemerintahan, bahkan di Pemkot sampai tingkat Pemkab. Yang terbaru juga di TNI itu juga kemarin kemarin masih pembukaan pendaftaran ini sampai tanggal 31 itu juga ada formasi untuk kriminologi. Jadi ini mengindikasikan bahwa sebenarnya di pemerintahan pun jika memang anak dari Bapak Ibu berminat dan memang tertarik dengan dunia pemerintahan gitu dan kemudian bisa mengikuti proses seleksinya itu sangat terbuka lebar. Yang kedua adalah dari sektor swasta. Alhamdulillah kami sudah meluluskan angkatan 2014, 15, 16, 17 dan tahun ini baru 2018. Beberapa dari angkatan 2014 itu sudah ada di Kementerian Hukum dan HAM, terus ada di Pemkot Padang yang di jalur pemerintahan, terus ada yang terlibat di beberapa LSM, terus juga di jalur sektor swasta. Poin kedua adalah ada perusahaan yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ada PT Integrity Indonesia, terus ada juga perusahaan di bidang jasa pengamanan gitu, atau kemudian logistik chain, jadi di bidang keamanannya. Itu untuk yang 2 jalur. Yang berikutnya ada di bagian konten kreatif gitu ya, ada beberapa kemudian yang terlibat di berbagai
organisasi yang memang mereka dipekerjakan dalam tanda kutip sebagai IO-nya di sana, sebagai konten kreatornya di sana, dan sebagai penggagas berbagai acara. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana kemudian peluangnya sih, insya Allah ke depannya akan cukup lebar gitu ya. Terlebih jika memang animo ini sudah diterima di pemerintahan. Memang untuk masuk pemerintahan itu ada berbagai tes ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada tahu bagaimana kemudian ada proses PKP-nya, terus kemudian PKB-nya sampai kemudian diwawancara. Dan itu memang sudah bukan kewenangan BMKG. Yang bisa kami bekali memang terkait dengan tadi kalau memang sudah bisa lulus selama 4 waktu, tentu akan bisa mendapatkan privilege untuk spesial mendapatkan predikat tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak Bapak Ibu juga akan dibekali dengan kompetensi soft skill-nya nih. Jadi ada yang namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yang berisikan berbagai kompetensi atau bahkan aktivitas yang sudah diikuti oleh para mahasiswa selama kurang lebih 4 tahun. Dan dari pihak universitas itu juga mewajibkan minimal 10 SKPI. Baik itu nanti, kalau kami misalnya di kriminologi itu ada mata kuliah kompetensi kriminologi, terus kemudian di sana juga dibekali dengan kemampuan cyber dan jurnalistik, bahkan sampai sistem keamanan di industri itu kemudian dibekali juga kepada mahasiswa kami. Terus yang ketiga, selain itu juga teman-teman juga bisa mengikuti aktivitas yang seringkali bahkan ada mahasiswa kami magang di Ombudsman gitu ya, sekedar sharing, karena memang dinilai baik, ya, alhamdulillah sampai saat ini yang bersangkutan terlibat di honorer di sana. Mungkin namanya P3K ya, kerja, kontrak, paruh waktu, dan segala macam seperti itu. Jadi kami dari program ini juga memiliki tanggung jawab ya dalam rangka kemudian membekali putra-putri Bapak Ibu sekalian, dan kami juga di tahun ini insya Allah tadi izin Pak Dekan mungkin koreksi, kami di akreditasi itu di tahun 2017, dari di tahun ini habis, insya Allah di akhir tahun ini ya Pak Dekan ya, kami bersama-sama dari fakultas dan juga dari prodi akan memperpanjangnya, dan insya Allah akan berlaku sampai tahun 2027 ya, 5 tahun. Kedepannya itu juga akan sangat bermanfaat. Kenapa akreditasi sangat penting? Itu karena menyangkut dengan penerimaan di lapangan pekerjaan. Kalau kan mintanya untuk lapangan pekerjaan menjadi pengusaha gitu ya, tapi kayaknya untuk menjadi pengusaha kan challenge-nya juga besar. Jadi kami pun penuh dukung dengan berbagai insya Allah tahun ini juga akan kita butuhkan ikatan alumni sehingga bisa menjalin komunikasi yang lebih intens lagi, baik program studi alumni sudah bekerja di luaran sampai dengan kemudian mahasiswa masih aktif. Kurang lebih itu Baik, Bapak. terima kasih bisa Pak saya Luki. sampaikan. Bagaimana Terima Pak kasih, Pak Kamaludin? Luki. Sudah terjawab? Baik. Selanjutnya ada yang bertanya ya dari mungkin Pak Halim sudah raise hand. Oke. Apa dengar Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ini Ibu bisa, saya ingin yang tadi paparannya Ibu Anggun bisa ditampilin lagi nggak? Terkait Boleh. apa namanya jurusan-jurusan HI tadi, ya, mohon izin Bu ya. Ya. Awal-awal gini Bu. Dari Awal. mohon maaf namanya dari prodi apa anaknya Oke, Pak? saya Halim dari anak saya di prodi Hubungan Nasional. Nah ini oke, yang ini betul. Mohon izin bisa dijelasin nggak ini yang terkait ini ada 4 ya, ada kebijakan public policy and contemporary diplomacy, international trade and global business, global culture and media, global strategic and security studies. Itu bisa dijelasin gampangnya aja deh. Ini saya juga mohon izin nggak terlalu banyak tahu. Ini bedanya apa Bu ya? Antara di antara 4 ini apa juga mereka masih belum tahu nih ya apa gitu ya. Mohon izin Bu ya, Bang, itu aja sih Bu. Makasih. Siap Pak Halim, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi buah ilmu yang memang multidisipliner gitu Pak. Jadi banyak
kali kita bahas dari ekonomi, mengambil yang hubungannya media dan budaya global gitu Pak Halim. Jadi tidak semuanya diambil gitu. Jadi spesifik saja. Tergantung nanti lulusnya mau jadi apa gitu. Jadi nanti di semester-semester awal masih mungkin lebih general, di semester 2 kami akan membagi minatnya ke berbagai cabang seperti itu. Mungkin ada yang minatnya untuk menjadi anchor atau menjadi jurnalis gitu. Nanti kita akan arahkan untuk ngambil yang pilihan ketiga, jadi mata kuliah yang diambil semuanya berhubungan dengan media dan budaya global. Tidak harus mengambil mata kuliah yang hubungannya perdagangan internasional seperti itu. Nah, namun kalau misalnya suka semua, misalnya senang semua jurusan nih gitu, semuanya mau dicoba, tidak apa-apa juga. Asal kuat gitu Pak Halim. Jadi ketika semuanya ingin dicoba, ambil sebanyak-banyaknya juga tidak apa-apa. Misalnya aktif sekali atau memang senang belajar, ambil semua juga tidak apa-apa. Seperti itu. Ibu, manajemen itu semester kapan ya bisa kelihatan nih minat anaknya di misalnya di Global Strategic and Security Studies misalnya atau yang lain misalnya, itu di semester berapa itu dari pihak universitas ini apa istilahnya, memapping bakat anaknya gitu lah. Itu mohon izin Bu, soalnya kan saya lihat tadi semester 1-2 sih wajar lah, kita masih awal-awal kayaknya belum spesifik tadi saya lihat ininya. Tapi untuk di semester berapa tuh baru ketahuan nih, anak ini kayaknya bakatnya di apa tadi public policy and community diplomacy misalnya. Dan apakah ada pemberitahuan ke orang tuanya, Pak, anak Bapak kayaknya cocoknya di ini gitu loh. Karena kan kadang-kadang seusia mereka itu kan belum ini ya Bu ya, kita sama-sama tahu mereka masih mencari ya. Kalau misalnya ada komunikasi, Pak ini kayaknya anak Bapak cocoknya di sini gitu loh ya. Kami dengan senang hati, jadi biar kami juga bisa ngarahin mereka, kamu kayaknya bagusan ini deh, karena mungkin dari nilai-nilainya atau dari hal lain yang nanti dosen-dosennya lebih tahu lah untuk masalah apa namanya pendidikannya. Gimana Bu, bisa dijelasin ya Bu? Ya, luar biasa Pak Halim pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk mapping itu kita sudah lakukan di semester 1. Jadi di semester 1 itu ada mata kuliah pengantar. Pengantar ilmu hubungan internasional. Kalau kebetulan saya yang mengajar gitu ya. Jadi di awal saya akan tanyakan, saya akan buka ini gitu ya, ada pencabangan ini di awal, saya minta untuk mahasiswa untuk terlihat kira-kira pertama kali minatnya seperti apa. Seperti itu. Jadi saya juga mengajar, saya buka ini nanti akan mempelajari tentang apa, ruang lingkupnya seperti apa, aktor-aktornya juga seperti apa, itu di awal sudah kami beritahukan. Dan kemudian akan mulai mata kuliah lebih spesifik itu di semester 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Seperti itu Pak Halim. Nah, untuk komunikasi dengan orang tua murid, seperti itu ya, nanti akan ada dosen PA. Dosen penasehat akademik yang bisa diakses nanti mungkin saya sudah bagi untuk angkatan 2022 ini siapa saja dosen penasehat akademiknya. Pak Halim bisa buka nanti di aplikasi, bukan di web ya, Pak Halim, di aplikasi Parent Budi Luhur. Nanti kalau misalnya Pak Halim penasaran gitu ya, atau mau konsultasi, atau mungkin minta dosen PA-nya untuk lebih aktif menginformasikan, itu boleh. Dosen PA-nya juga akan dengan senang hati untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu mengenai perkembangan studi dari mahasiswa Bapak Ibu seperti itu. Gitu Pak Halim, semoga menjawab ya. Ini saya udah coba buka apa namanya Play Store-nya ya, tapi saya nggak ketemu nih Parent Budi Luhur. Adanya informasi manajemen Budi Luhur. Yang mana ya? Yang ini Pak, di Android atau di iOS? Android ada Parent Budi Luhur Pak. Coba. Kalau saya kebetulan pakai iOS jadi nggak ada. Oke. Nanti soalnya saya cari belum ketemu nih, tapi oke lah, nanti mungkin bisa di-share di chat ya. Ya saya share ininya ya Pak ya. Apa link aplikasinya ya? Boleh. Ya. Mungkin nanti Mbak Natal bisa ditanyakan. Baik. Tolong ya. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Halim. Baik, selanjutnya ada di kolom chat nih, ada Ibu Morina
Cuma dia hanya bertanya nih, apakah saya boleh mengajukan pertanyaan? Boleh, silakan saja ke Ibu Morina, apa ada? Ya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya telah diberikan kepada saya. Nama saya Morina Nur Alif Tinagara, selaku wali dari Aurora Nispusa Banatinagara. Izin bertanya, Bu. Di sini kan adik saya itu lulusan dari analis kesehatan laboratorium medik. Masuk ke Morina, jurusan apa? Anak ini ya, mahasiswanya? analis laboratorium, Bu. Oke. Ya, dia masuk ke kriminologi. Apakah nantinya akan diarahkan untuk pada bagian lembaga kepolisian di laboratorium kriminologinya? Karena jadi biar lebih spesifik dengan apa namanya jurusan yang sebelumnya gitu, Kak. Silakan Pak Luki mungkin. Iya, terima kasih Ibu Morina. Oh iya, saya ingat nih ada yang dari Jogja ya kalau nggak salah ya Bu, atau Saya dari Bogor, Pak. enggak ininya apa? Yang ijazahnya itu pindahan ya kalau nggak salah ya? Kenapa, Pak? Maaf. Pindahan ya adiknya ya Bu ya? Ijazahnya dari Bogor juga, Pak. Adik saya sekolah di Bogor. Oh iya. Iya. Kemarin soalnya seingat saya itu kita kalau memang ada perpindahan itu ada yang namanya penyetaraan ya. Dan beberapa itu pas saya lihat transkripnya ini sangat menantang gitu ya karena baru ini juga tuh dan terkait tadi apa yang disampaikan mungkin untuk memfasilitasi kita ada yang namanya mata kuliah psikologi forensik sama psikologi kriminal. Untuk yang sekarang spesifik diarahkan ke bidang misalnya forensik tadi lapor atau misalnya di bagian kepolisian itu nanti pas di magangnya bisa. Jadi pas nanti mahasiswa tersebut magang itu di program KKP kuliah kerja praktik. Tadi juga ada pertanyaan ya apa sih beda KKP KKP? Mungkin sekalian juga yang di mata kuliah KKP nanti bisa langsung ditujukan ke instansi yang terkait. Misalkan apa namanya kalau tadi terkait dengan bidang-bidang yang memang terkait dengan jurusan yang sebelumnya itu bisa diajukan. Seperti beberapa kami juga di apa namanya sempat di Pusinafis di Mabes Polri itu juga ada beberapa, terus kemudian di bidang cyber ya mungkin secara umum, tapi untuk yang spesifik memang untuk yang di bidang kesehatan ini kita baru ini nih. Tapi tidak untuk kemungkinan, apalagi beberapa apa namanya instansi pemerintahan itu terutama di kesehatan juga sekarang sudah menggunakan teknologi IoT ya, Internet of Things, sehingga tidak menutup kemungkinan juga itu bisa menjadi celah terjadinya kejahatan. Dan alhamdulillah mungkin nanti bisa kami rekomendasikan juga ke kawan-kawan kami di Polda Metro untuk yang bersangkutan bisa magang di sana. Terus tadi sekalian aja mungkin bedanya apa sih nanti KKN itu adalah kuliah kerja praktik. Kerja nyata. Jadi kalau yang di KKP adalah diarahkan ke bidang industri, maka yang KKN itu nanti lebih bagaimana kemudian terjun di masyarakat kurang lebih selama 1 bulan minimal dengan 10 mahasiswa yang lintas prodi bahkan lintas fakultas untuk bersama-sama membangun atau kemudian menyelenggarakan kegiatan yang berinsan langsung dengan kebutuhan di masyarakat. Kalau tadi yang disampaikan Ibu Morina untuk KKP itu akan berlangsung di semester kelima dan semester ke-6. Biasanya setiap instansi akan meminta mahasiswanya itu kurang lebih minimal 1 bulan, bahkan ada yang sampai setahun gitu ya, tergantung dari kebutuhan tersebut. Bahkan ada yang sampai dibayar gitu ya, karena memang memiliki kinerja yang cukup baik dan ditawarkan menjadi pekerja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait nanti penerimaannya apakah akan diarahkan. Mungkin nanti karena kami ilmunya tidak langsung spesifik apakah forensik dan lain-lainnya, tapi kita secara umum mungkin nanti seiring sejalan di semester tadi disampaikan Bu Anggun peminatan itu kalau di kriminologi itu di semester ke 4, 5, 6 itu sudah mulai diarahkan. Seperti itu Ibu Molina. Semoga mencerahkan. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya, sangat membantu sekali saya yang kurang paham jadinya gitu. Jadi paham sekarang gitu. Terima kasih ya Pak, mohon bimbingannya untuk adik saya Aurora. Terima kasih, selamat siang. Iya, siang. Baik, terima kasih Ibu Prof. Ibu Morina. Selanjutnya sudah ada yang raise hand, Ibu Ariswati. Silakan Bu, mahasiswanya dari prodi apa? Terima kasih Ibu. Selamat sore Bapak Ibu dosen. Saya dengan Ariswati, anak saya di Fakultas Kriminologi Natalia Skardinda. Saya mau bertanya
Setahu saya, kriminologi itu kompetitornya UI ya. Mungkin saya salah, mohon dijelaskan lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana nanti lulusan dari Budi Luhur disandingkan dengan Universitas Indonesia, karena tadi sudah dijelaskan rotinya ya, setelah nanti lulus di sini, bekerja di sini, di sini, di sini, dan sebagainya. Itu sejauh ini bagaimana? Kemudian keterampilan apa yang baiknya ditunjang selain akademik demi kebaikan anak itu sendiri ya, yang mesti disarankan itu seperti apa keterampilan yang nanti setelah lulusan mungkin sudah lebih menjadi nilai plus lah untuk anak itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Baik, terima kasih Pak Luki, silakan. Terima kasih Bu Ariswati. Terkait dengan tadi yang pertama bagaimana kompetitornya. Jadi ada tambahan mungkin selain UI itu ada dari UIR ya. Memang kalau yang sepulau itu adanya di UI. Jadi di kriminologi yang pertama di UI dan kedua di Universitas Islam Riau, yang ketiga adalah kami. Jadi kalau terkait dengan benchmarknya misalnya gitu bahasanya, memang dosen-dosennya mau nggak mau gitu ya Bu, karena memang awalnya cuma ada di UI, kami lulusan UI. Jadi nilai-nilai apa yang kami bawa di UI kami transformasikan dan disesuaikan dengan kultur pendidikan di Universitas Budi Luhur terkait dengan kompetensinya. Terus yang kedua, kami men-challenge juga setiap mahasiswa itu ada yang namanya Himakrim, gitu, himpunan mahasiswa kriminologi, itu mereka memiliki asosiasi yang mereka bisa langsung bandingkan sendiri itu saat kemudian mereka berinteraksi ya, baik nanti dari UI ataupun dari UIR, mereka biasanya ada forum. Bahkan seingat saya event-event besar seperti kriminologi fair, krim fair itu mereka akan kolaborasi di antara ketiga itu. Terus yang ketiga, kita juga memiliki asosiasi program kriminologi, sehingga ada kurang lebih 7 mata kuliah yang memang menjadi barometer dari pemahaman mahasiswa terhadap kriminologi. Mulai dari teori, viktimologi, penologi, terus kemudian statistik, metode, dan lain-lainnya. Terus berikutnya, daya saingnya seperti apa sih? Alhamdulillah di beberapa perusahaan, kalau tadi dikatakan saya menyebut di PT Integrity itu bahkan mahasiswa Budi Luhur itu menjadi salah satu supervisor di bidang investigasi pencegahan kejahatannya, dan mahasiswa UI-nya itu sebagai tim analis di bawahnya. Jadi memang begitu udah masuk ke ruang kerja bukan lagi membawa suatu bendera, memang kayak bisa kita nafikan gitu ya, bahwa alma mater itu kemudian berpengaruh. Tapi dalam konteks keilmuan itu kemudian menjadi hal yang bisa diadu lah dalam tanda kutip. Terus bekal apa sih yang kemudian dibekali? Karena saya mengajar mata kuliah cyber dan belum lama saya diminta untuk terlibat di program Command Center Presisi di Polda Metro Jaya, itu ada yang namanya soft skill terkait dengan program FTK Imager, Ibu. Jadi FTK Imager itu nanti ada di mata kuliah kompetensi krim yang bisa melakukan tracking, tracing, sampai kemudian duplikasi analisis terhadap suatu device tertentu, sehingga nanti anak Bapak Ibu juga memiliki skill dalam tanda kutip gitu ya, untuk melakukan, bukan hacker ya, tapi kemudian untuk melakukan investigasi terhadap device mobile. Ya, terus yang kedua, beberapa mahasiswa kami yang kerja di Shopee sama Gojek itu mereka dituntut untuk bisa membuat suatu formula menggunakan Excel. Nanti tesnya seperti itu, dan tentu kami tidak mengajarkan secara spesifik ya penggunaan Excel yang sampai pada formula seperti itu, tapi penggunaan untuk kebutuhan statistik mungkin kami akomodir, tapi terkait dengan kebutuhan di industri nanti mungkin para alumni tersebut akan kita undang untuk sharing. Begitu mereka tes kemampuan Office seperti apa sih kemudian dibutuhkan, misalnya kalau memang Excel sampai mereka harus membuat suatu formula, men-tracing sampai menghasilkan sesuatu input yang memang output yang memang mereka harapkan dari suatu industri, maka kemungkinan seperti itu yang dibutuhkan. Selebihnya kemampuan analisis, investigasi, sampai kemudian membuat laporan, itu akan kami fasilitasi di program studi melalui berbagai workshop, Ibu. Sebelum ke depan mungkin dengan Pak Dekan juga dengan Bu Anggun mungkin ya, kita akan selenggarakan juga workshop terkait penulisan ilmiah, karena Pak Dekan kita ini juga lulusan dari Tokyo dan Australia dengan jurnal internasional sudah cukup banyak ya, dan tergabung juga di Ikatan Cendekia Muslim, sehingga kemampuan beliau di bidang publikasi karya ilmiah sangat membantu para mahasiswa kami untuk dapat menerbitkan jurnal-jurnal. Jadi kami juga akan melibatkan juga Ibu mahasiswa untuk conference di beberapa kegiatan yang memang mereka akan presentasi di sana, sampai kemudian menulis jurnal sehingga bisa mengasah
skill opininya, skill analitisnya dalam konteks keilmuan yang kasus-kasus kasuistik yang bersifat kontemporer saat ini. Kurang lebih itu, Ibu Aris, semoga membantu respon. Pak, bentar izin tanya lagi. Artinya workshop yang diberikan itu memang sudah disediakan ya di pihak kampus, kemudian di luar mata kuliah yang ada gitu. Jadi anak didik tidak perlu mencari di luar, begitu ya Pak? Ya, untuk mayoritas yang memang terkait dengan mata kuliah gitu ya, memang kita sudah sediakan. Tapi kalau memang misalnya ingin merinci, misalnya mereka tertarik dengan misalnya cyber security ini, sekarang kita MBKM ada namanya program cyber security spesialis dari BINUS yang memang itu sudah detailing terkait dengan teknis algoritma, teknik komputerisasi gitu ya. Nanti mereka bisa ngambil itu sendiri di luar. Tapi kalau secara umum yang tadi saya sampaikan, misalnya menggunakan program yang banyak juga digunakan oleh para penyidik gitu ya di kepolisian, itu juga secara umum kita akan menggunakan yang free-nya dulu. Tapi kalau memang mereka ingin extend ke arah yang lebih komprehensif lagi, nanti silakan mahasiswa bisa mencari itu di luar. Misalnya kalau di luar melalui apa? Biasanya ada yang namanya aplikasi Coursera ya. Nanti Bu Anggun dikoreksi ya. Aplikasi itu dari website itu ada yang gratis dan kemudian bisa mendapatkan dari berbagai universitas yang memang menyediakan workshop atau perkuliahan yang memang nanti mahasiswa inginkan. Kurang lebih itu, Ibu. Baik, sudah terjawab ya Ibu Ariswati. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada di kolom chat dari mungkin Bapak Mufti Arifin ya. Bertanya orang tua dari Audrina Kriminologi. Pertanyaan pertamanya, apakah program MBKM juga mengikuti ISMA atau pertukaran mahasiswa ke luar negeri? Nah, itu yang kedua, apa perbedaan KKP dan KKN? Tadi sepertinya sudah dijawab Pak Luki. Dan yang ketiga, terkait KKP dan KKN, apakah ditentukan tujuannya atau harus mencari sendiri? Silakan Pak Luki. Oke, yang tadi pertukaran keluar ya, kalau di kriminologi memang kita belum melakukan itu, tapi ada tawaran gitu ya dari kawan kami di kedutaan besar Prancis jika memang ingin melaksanakan short course gitu ya di Sorbonne kemarin beberapa, terus di Sciences Po gitu, sangat diperkenankan. Ternyata di sana memang untuk biaya kuliah itu tergolong dalam tanda kutip masih terjangkau, dan memang biaya hidupnya yang mahal, bahkan beberapa perkuliahan di sana gratis. Tapi itu masih offering dan memang belum kita realisasikan. Insya Allah di tahun depan gitu kita akan coba buat agreement untuk kemudian menunjang. Nah, terkait dengan irisan MBKM, memang program ini bersifat tematik ya Pak ya. Jadi memang begitu program itu dibuka, kita cepat-cepatan nih untuk kemudian mengirimkan proposal untuk mengikuti program tersebut. Misalnya kita tidak berada di skema tersebut, maka tadi yang seperti saya sudah jelaskan di awal, kita bisa mengalur jalur yang kemudian juga diambil sama teman-teman mahasiswa hubungan internasional ya di Kanda University dan beberapa universitas lainnya untuk secara mandiri melaksanakan kegiatan studi di luar pertukaran. Terus tadi apalagi Mbak Nata? Tadi terkait KKN KKP itu sebenarnya ditentukan oleh dosennya atau memang anaknya harus cari sendiri? Oke, KKN KKP terutamanya KKP itu anak-anak diberikan kebebasan untuk mencari sendiri, dan alhamdulillah kita memiliki general agreement dengan beberapa instansi. Jadi jika memang mahasiswa mengirimkan yang tidak mepet gitu surat-surat terkait dengan administrasi untuk KKP, insya Allah sih instansi akan menerima. Terutama beberapa itu bahkan sampai pihak dari di LPSK gitu ya, Ketua LPSK Bapak Hasto dan juga dari lulusan kriminologi UI juga itu sangat welcome dengan mahasiswa-mahasiswa kriminologi dan ditempatkan di bagian-bagian analisis kasus sampai kemudian di bagian humas. Jadi kalau terkait itu, jika memang misalnya mentok gitu ya, wah udah kirim ke sana kemari, tapi sih sejauh ini 2 tahun ini sih kita tidak ada yang mentok ya. Alhamdulillah anak-anak begitu mereka tertarik, misalnya yang terbaru di Kejaksaan Agung kami sampai menemani gitu ya mahasiswa tersebut ke sana, itu pun juga diterima selama kurang lebih sebulan. Terus ada yang di Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahkan sampai ikut kedinasan mereka ke 2 kota untuk melakukan sebagai widya iswara
di berbagai kegiatan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Terus dari Bapak Rafael Tukan ini, tadi belum yang KKN ya. Kalau KKN itu biasanya difasilitasi kampus ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan jika memang mahasiswa tersebut memiliki apa ya namanya, lokasi yang memang representatif sebagai tempat dari KKN. Mungkin detailnya nanti bisa disampaikan oleh Ibu Natal yang terlibat pada program KKN atau nanti Ibu Anggun. Izin menjawab dari Pak Rafael Tukan, akan diambil pada semester berapa? Konsentrasi itu secara spesifik ada di semester 6. Jadi mahasiswa akan mengambil 3 mata kuliah yang beririsan ditambah dengan nanti 1 mata kuliah kompetensi kriminologi. Terus berdasarkan apa? Tadi juga sudah disampaikan Bu Anggun, jika memang mahasiswa itu sanggup untuk mengambil 3-tiganya itu sangat kami rekomendasikan juga, tapi juga tidak menutup kemungkinan jika mahasiswa tersebut hanya sanggup 1 itu juga tidak apa-apa. Terus satunya lagi adalah mata kuliah yang mereka bisa ambil, belanja dalam tanda kutip ya, saat mereka tertarik dengan misalnya mereka ngambil cyber, tapi juga mereka pengen ngambil ilmu dari jurnalistik nih. Nah, mereka bisa mengambil 1 atau 2 mata kuliah jurnalistik. Tidak harus semuanya misalnya di mata kuliah yang apa namanya manajemen security. Terus mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa cek di aplikasi yang tadi juga sudah disampaikan Bu Anggun, itu sudah terbagi mahasiswa atas dasar dosen pembimbingnya dan juga sudah tertera nomor teleponnya sehingga nanti para mahasiswa dapat langsung berkomunikasi terkait dengan konsentrasi, terkait dengan perkuliahan, terkait juga dengan bagaimana mahasiswa tersebut nanti beraktivitas di kampus, misalnya sebagai ada yang jalur beasiswa, ada yang jalur apa namanya atlet, ada yang jalur beasiswa Nusantara dan lain sebagainya. Kurang lebih itu merespon pertanyaan yang ada di kolom chat, Bu Nata. Baik, semoga menjawab ya tadi Bapak Rafael dan Ibu siapa tadi ya? Pak Rafael sama Pak Mufti ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga nih Pak Luki dari Ibu Isabella. Ini saya coba bacakan izin bertanya. Nah, itu tadi sama ya, dia bertanyakan apakah bisa ikut ISMA karena adik saya sangat ingin mengikuti program tersebut. Nah, ada juga Bapak Ambar dari kriminologi, dia menanyakan, jika nantinya ingin melanjutkan ke jenjang S2 itu jurusan apa ya? Silakan Pak. Iya, terima kasih Ibu Ambar ini ya. Ibu Ambar, alhamdulillah di angkatan 2016 kami sudah ada 2 mahasiswa yang melanjutkan ke jenjang S2 di kriminologi UI. Oh sorry, tiga mahasiswa di kriminologi UI itu 2 angkatan 2016, 1 angkatan 2017. Kenapa baru 3 gitu? Karena memang kita baru meluluskan dari 2014. Terus ada juga di mahasiswa kami 2016-2014 itu di Kementerian Hukum dan HAM, dia juga melanjutkan studi di hukum. Terus sebagai gambaran misalnya nanti kami misalnya dari S1 Kriminologi UI, saya dan beberapa dosen itu misalnya ada ada Ibu Nadia Utami Larasati itu mengambil dari S2 Psikologi. Terus ada Bapak Muhammad Zaki, beliau dari S2 Hukum. Terus ada Ibu Yani Osmawati, beliau juga dari S2 Humaniora terkait dengan studi kebahasaan. Terus ada Ibu Sinta Julianti, beliau dari S2 Sosiologi. Terus saya sendiri sebenarnya juga agak menyimpang, S2 saya HI Hubungan Internasional bersama dengan Bapak Rizky Kamrullah. Terus ada Ibu Novi, itu dari studi ketahanan nasional. Jadi pada intinya selama core ilmunya adalah kriminologi, begitu misalnya nanti Bapak Ibu tertarik dengan S2, misal ada yang namanya mapping crime yang sangat berkaitan dengan sistem informasi geografis, itu bisa mengambil nanti S2 dari geografi. Beberapa dosen kami di UI bahkan juga ada yang mengambil S2-nya dari ekonomi, terus kemudian ada dari komputer. Rata-rata kurang lebih itu irisan-irisan yang bisa diambil nanti dari S2-nya. Ada juga dari komunikasi seperti Mbak Ziza, Ibu Kaziza Gusluta, beliau S1-nya komunikasi, S2-nya dari kriminologi. Kurang lebih itu Ibu Ambar, semoga nanti setelah 4 tahun ya mudah-mudahan anak Ibu bisa melanjutkan, anak Bapak Ibu juga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Baik,
Begitu ya Ibu Ambar, semoga bisa menjawab. Selanjutnya mungkin ini Bapak Rio Priyanka, apakah ingin bertanya? Ya, ingin bertanya, boleh bisa masuk. Dari untuk prodi apa? Kriminologi. Silakan Pak. Oke, semoga didengar suara ya. Saya ucapkan terima kasih kepada bisa berpartisipasi dalam ini. Pak Rio, apakah bisa diperjelas lagi karena suaranya muncul tenggelam gitu? Saya di atas laut dan muncul. Oh baik, di atas laut. Baik, saya kencengin dikit. Ya Pak. Kalau ada kencangan tolong dikoreksi ya Bu Natalia. Ya, masih aman Pak ini Pak. Saya ucapkan pertama adalah sebagai orang tua dari Priyanka mengucapkan terima kasih kepada Universitas Budi Luhur yang sudah melakukan dan yang kedua adalah pada yaitu Bapak Sah. Halo, Pak Rio tidak terdengar Pak suaranya. Oke. Halo Bu Natalia. Iya Atau Pak. bisa diketik aja di chat Natal. Ya, mungkin nanti bisa suaranya nggak jelas ya. Diketik boleh Pak pertanyaannya. Cuma gini aja. Bu Anggun bisa dikembalikan lagi nggak Bu tadi Bu yang Bu presentasikan ke orang tua tadi? Tolong. Oh iya, di part mana Pak presentasi yang akan ditampilkan? Tadi yang seperti Bapak tadi apa tuh? Part apa tadi? Masalah. Nah, oh ya, ini peminatan ya. Baik. Yang saya tanyakan langsung kepada Kaprodi-nya, ya, Pak Alberti Nurhadianto. Pak, ini saya mau tanya Pak, yang dimaksud dengan crime journalism-nya apa Pak? Dan jenis pendidikan apa? Bentuk pendidikan? Maksudnya yang saya tanyakan itu apakah nanti misalnya anak-anak magang nanti akan mendapatkan proses pelajaran seperti ini atau sebagai apa? Izin Pak. Ini untuk Pak Luki ya, bukan untuk Bu Anggun ini ya, sebetulnya ya. Ya, untuk Pak Luki Pak. Mungkin masih tidak terdengar Pak Rio ya. ya. Intinya crime jurnalisme itu apa tuh? Ya. Bisa dijelaskan Pak. Terima kasih Pak Rio. Ini kita sempat ketemu ya Pak Rio ya. Waktu saya mau wawancara TV One ternyata Pak Rio ini salah satu jurnalistik senior juga nih. Jadi teman-teman TV One sampai kenal dengan Pak Rio. Ya kembali lagi ke tadi esensi pertanyaannya, jurnalistik kriminal nanti akan diampu oleh Pak Rio juga mungkin sahabat baik juga dengan almarhum Pak Supriyono ya Pak Rio ya. Dan beliau juga master di bidang ini, terus Pak Bagus Sudarmanto, beliau juga terlibat di jurnal kami Pak, jadi insya Allah untuk jurnalistik kriminal akan dibantu juga dari Pak Bagus Sudarmanto, terus juga di situ ada Mas Untung Sumarwan dengan Pak Zaki. Secara umum jurnalistik kriminal memang apa yang terkait dengan bagaimana penulisan berita hard news sama yang bersifat soft news. Nah nanti, mungkin tadi juga belum disinggung ya secara apa namanya kelulusan nanti mahasiswa itu tidak lagi hanya memiliki satu opsi untuk mengambil alur skripsi. Jadi mahasiswa untuk mengambil tugas akhir nanti akan diberikan 4 alur. Yang pertama ada video dokumenter, karya ilmiah, terus kemudian event, sama satu lagi social project. Nah, jurnalistik kriminal nanti memiliki irisan yang sangat kental dengan video dokumenter. Memang terkait ini kita tidak terlalu teknis berkaitan dengan cara pengambilan dan lain-lainnya. Mungkin nanti kita juga sudah berkoordinasi dengan Fakultas FKDK Komunikasi Desain Visual terkait dengan bagaimana pengadaan workshop untuk pelatihan mahasiswa dalam konteks pengambilan gambar, terus kemudian fotografi, sinematografi yang akan lebih baik. Namun terkait ini esensi yang akan diberikan adalah bagaimana masih bisa memadupadankan kemampuan mereka dalam konteks analisis kejahatan gitu ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan terus kemudian analisis yang bersifat kasus tertentu itu bisa dilakukan baik dari tingkat mahasiswa sampai kemudian disajikan kepada masyarakat. Belum lama kami juga insya Allah sedang menjalin komunikasi dengan RTV untuk melakukan studi ekskursi gitu ya ke sana. Kalau dulu dengan
mungkin Pak Rio juga masih ingat, Mas Indra yang ada di patroli, program patroli, kami juga sempat melakukan kunjungan ke sana, bagaimana mengolah produksi dari pertama kali berita itu, kasus itu temuan sampai kemudian layak untuk disajikan ke publik. Dan di sini juga ada Pak Zaki, tadi juga masih ada Pak Zaki, dia juga masih terlibat di SCTV sebagai produser acara di sana dan akan juga mengampu di peminatan crime journalism atau jurnalistik kriminal. Kurang lebih itu Pak Rio. Terima kasih Pak. Kalau saran saya, alangkah baiknya dikarenakan ini adalah bidang studi ini masuk yang sebuah SKS, dan menurut saya jangan ada kalimat kata-kata crime. Saran saya seperti itu, coba diubah. Kenapa? Khawatirnya nanti anak-anak itu tidak bisa menerapkan konotasi dari sebuah crime jurnalistik itu Pak, ada satu indeks Pak, yang saya tahu, tapi maaf kalau saya salah, mungkin yang Siluki lah, siapa si Zaki belum bisa jelas. Itu saran aja Pak. Ya, terima kasih Pak Rio, akan kami akomodasi berbagai saran dan kami kembalikan nanti ke internal program studi. Terima kasih Pak. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Silakan langsung open mic saja jika ada. Oke, izin satu lagi Mbak Natalia. Silakan Pak Halim. Terima kasih. Tadi menarik yang terkait ada lab HI dan lab kriminologi ya. Itu bisa dijelasin nggak sih itu apa yang akan dipelajari oleh anak-anak nanti kan? Apakah bentuknya seperti apa nih kan? Kalau bayangan saya lab itu kan lebih ke ilmu fisika ya atau ilmu biologi. Ini kalau di FISIP itu seperti apa ya? Biar kami yang orang tua mahasiswa tahu apa yang dilakukan nanti pada lagi lab misalnya. Itu aja Bu, makasih. Terima kasih Pak Halim. Jadi kami di Prodi HI dan Prodi Kriminologi punya laboratorium gitu. Tadi benar seperti Pak Halim bilang, mungkin lab ini identiknya sama ilmu-ilmu eksak ya, tapi kita punya sebagai wadah, jadi wadah khusus untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan minat akademiknya lebih dalam lagi. Nah, kalau di kriminologi, lab kita ini bentuknya bundar, gitu ya, bundar yang memang terinspirasi dari ruangan di PBB. Di HI. Ya, itu di HI. Nanti di kriminologi mungkin akan dijelaskan dengan Mas Luki. Dan ini kita juga punya program-program di lab diplomasi namanya Pak, yang ini akan meningkatkan minat dari akademik seperti pelatihan penulisan, kemudian juga nanti ada pelatihan-pelatihan lainnya gitu. Mungkin Mbak Tulus, Ibu Tulus sebagai Kepala Laboratorium HI ingin menambahkan? Tes suara saya kedengaran, Kedengaran. Ya, Pak Halim, terima kasih pertanyaannya. Mohon maaf Pak kalau misalkan ada noise di belakang saya ya Pak ya, saya lagi di luar ruangan. Jadi kalau di lab HI seperti tadi disampaikan Pak Anggun, memang itu tempatnya adik-adik itu untuk mengembangkan bakat-bakatnya Pak ya, minat-minatnya, terutama dalam hal akademik. Dan lab ini sebetulnya dibangun itu untuk mendukung kemampuan adik-adik itu di mata kuliah kami. Jadi biasanya di lab HI kami menyelenggarakan berbagai macam tutorial dan juga pelatihan Bapak. Jadi misalnya sekarang adik-adik 2022 sedang mengambil mata kuliah pengantar ilmu HI. Jadi adalah tugas lab untuk menyelenggarakan tutorial mata kuliah pengantar ilmu HI Pak. Jadi kalau misalkan adik-adik itu ada hal-hal yang kurang dipahami selama pembelajaran dalam kelas, mereka akan mendapat pembimbingan dari kakak-kakak angkatannya. Dan hal ini berlaku untuk mata kuliah lain yang sedang diambil oleh kakak-kakak tingkat atasnya, tingkat 2, 3, dan 4. Jadi sifatnya kontinu, Pak. Kemudian ada juga workshop-workshop seperti public speaking, karena memang kalau di PKI salah satu skill ya Pak ya, salah satu skill utama yang kami alhamdulillah banggakan adalah kemampuan adik-adik dan para lulusan kami yang cakap dalam berkomunikasi, kemudian persuasi.
seperti itu. Dan banyak workshop lain Pak, seperti misalkan workshop statistik dan diskusi-diskusi yang lainnya. Ini ada jadwal, oke, ini boleh saya tambah pertanyaan Bu. Ini ada jadwalnya atau memang anytime anak saya bisa join gitu ke lab gitu, atau ada jadwalnya waktu tertentu, misalnya dia harus hari Selasa atau hari Rabu, atau anytime dia bisa hadir ke sana gitu? Agar tidak mengganggu perkuliahan Pak, biasanya kami menjadwalkan 2 kali tutorial sebelum UTS dan 2 kali tutorial setelah UTS. Nah, jadwalnya kebetulan sudah kami susun, Pak. Nanti minggu ketiga dan minggu keempat, itu ada adik-adik asisten lab yang akan masuk ke kelas-kelas, Bapak termasuk ke kelas-kelas angkatan 2022. Nanti mereka akan sosialisasi mengenai jadwalnya, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak Halim. Terima kasih juga. Baik, terima kasih Pak Halim. Pak Dekan mungkin sekian ya Pak. Tadi yang kriminologi apa perlu ada yang disampaikan? Lab kriminologi? Ya, untuk lab kriminologi memang kita memiliki irisan dengan konsentrasi juga, letaknya di lantai 4 ya, kalau di lab HI itu di bawah gitu ya, kalau kami agak atas di lantai 4. Di situ memang terkait dengan jurnalistik kami juga sudah menyediakan alat-alat yang berkaitan seperti kamera, terus alat podcast yang memang masih terkait, terus ada beberapa alat yang menunjang di bidang cyber. Ada komputer di sana teman-teman bisa manfaatkan, ada laptop juga yang teman-teman bisa pakai, terus alat spy, beberapa aplikasi yang penunjang, terus CCTV dan lain-lain. Nah, untuk saat ini masih taraf perbaikan ya, karena digabung juga dengan perpustakaan kriminologi, jadi masih ketemu buku-buku. Mudah-mudahan akhir tahun ini ya, dengan izin dari Pak Dekan dan dukungan dari teman-teman di sekretariat fakultas, itu bisa lebih representatif lagi sehingga bisa kami optimalkan dalam menunjang proses pembelajaran. Demikian Bu Natal. Baik, terima kasih Pak Luki, Ibu Anggun dan juga Pak Valesa. Sepertinya sudah selesai ya, berhubung dengan waktu yang sebentar lagi jam 3. Mungkin ada penutup Pak Valesa, apa ada perlu disampaikan? Saya pikir cukup Natal, pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus sekali dan sangat inspiratif ya. Masukan juga tadi dari Pak Rio ya, itu tentu saja kami akan catat ya dan tindak lanjuti. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa Mbak Natal, door prize-nya diumumkan ini Mbak Natal. Siap, ya Pak. Oke, sudah ya Pak? Sudah. Oke. Baik. Tadi sesuai dengan janji yang disampaikan oleh Pak Dekan, kita ada door prize untuk pertanyaan terbaik ya. Saya sudah pilih yang pertama dari Prodi HI, ada Bapak Halim. Selamat Bapak. Selamat Pak Halim. Ya, tadi bertanya tentang peminatan, lab, Parents Day, sangat interest ya. Dan kemudian kedua, perwakilan dari kriminologi ada Bapak Rio Priyanka ya. Selamat Pak Rio. Tanya tentang peminatan, tapi yang lebih surprise adalah lagi di tengah-tengah laut ya kayaknya, atau di pinggir laut, saya kurang tahu, tapi atas atensinya terima kasih. Nanti Bapak Halim, Bapak Rio, jika sudah mengisi absensi, nomor handphone kami akan hubungi, dan Bapak Halim dan Bapak Rio akan mendapatkan masing-masing dana sebesar 250.000. Selamat. Ya, lumayan buat kita ya. Jangan lupa untuk isi absensi ya Bapak Ibu semua ya, sebagai data kami. Baik. Sebelum itu kami mohon Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama. Ya, siapkan kameranya. Open cam semua, kalau bisa Bapak Ibu, kita akan mulai foto. Baik, saya hitung, kita akan salam budi luhur seperti ini, seperti yang tadi di awal. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu, saya hitung sampai 3 detik. Baik. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, sekian acara Parents Day kali ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau jika ada hal-hal yang perlu disampaikan ke depannya, jangan ragu untuk bisa ke email ya, atau bisa langsung telepon sekretariat, ada di detail absensi ya jika Bapak Ibu klik linknya. Dan juga silakan jika ada yang mau berkunjung bertemu dengan Kaprodi dan Dekan ya, asal janjian dulu ya Bapak Ibu.
Nanti kita akan arrange waktunya. Mungkin sekian, mohon maaf jika ada hal-hal yang disampaikan kurang berkenan. Semoga silaturahmi antara orang tua dan pimpinan serta dosen FISIP dapat lebih baik lagi. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih izin. Semua terima kasih. Izin lab. Semuanya sukses. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Yang punya